Apa kabarnya hari ini? Bersama Yesus, aku dahsyat, ajaib, luar biasa. Yes. Nah adik-adik, hari ini kita mau cerita nih soal Saulus atau Paulus. Nah hari ini Kak Intan akan baca skripnya dan Kak Ambo akan peragakan gimana sih ceritanya. Yuk sama-sama kita ikutin. Tapi sebelum itu Kak Ambo mau ingetin apa Kak? Jangan lupa like channel YouTube kita, subscribe, dan share untuk teman-temannya. Oke. Saulus adalah seseorang yang menganiaya jemaat Kristen pada waktu itu. Saulus dilahirkan di Tarsus. Saulus lahir dari keluarga Yahudi suku Benyamin. Adik-adik, Saulus dikenal sebagai seseorang yang berpendidikan tinggi, belajar filsafat, dan diajarkan tentang agama Yahudi. Tapi dalam masa hidupnya sebelum bertobat, Saulus dikenal amat kejam. Dia suka menganiaya jemaat Kristen dan merancang pembunuhan atas orang-orang percaya. Jahat sekali adik-adik Saulus itu. Kejaman Saulus terhadap jemaat Allah pada waktu itu terus berkobar-kobar. Dia mencari pengikut-pengikut Kristus dimanapun berada. Supaya memiliki wewenang untuk membunuh pengikut Kristus itu, Saulus menghadap imam besar. Lalu Saulus meminta surat kuasa darinya untuk dibawa ke para majelis di Yahudi dan menangkap serta membawa mereka ke pengadilan di Yerusalem. Suatu hari Saulus sedang berjalan-jalan mengemban tugasnya untuk menangkap para pengikut Kristus di Damsyik. Dalam perjalanan, tiba-tiba Saulus melihat Yesus menampakkan diri dalam cahaya yang menyilaukan. Ia pun rebah ke tanah. Saat itu ia hanya mendengar bahwa ada perkataan, "Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku?" Pada waktu itu juga Saulus tidak dapat melihat. Siapakah engkau? Tuhan, Katanya, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat." Saulus tidak dapat melihat apa-apa sehingga mereka harus menuntun dia masuk ke Damsyik. Di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam satu penglihatan. "Ananias," jawabnya. "Ini aku, Tuhan." Lalu firman Tuhan, "Mari, pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus dan carilah di rumah Yudas seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa, dan dalam suatu penglihatan ia melihat bahwa seorang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangannya ke atasnya supaya ia dapat melihat lagi." Jawab Ananias, "Tuhan, dari banyak orang yang telah kudengar tentang orang itu, betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudus-Mu di Yerusalem. Dan dia datang kemari dengan kuasa penuh dari iman-iman kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil nama-Mu. Tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku ke bangsa-bangsa lain, serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaannya harus dia tanggung oleh karena namaku." Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus, katanya, "Saulus, saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui, telah menyuruh aku kepadamu, supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus." Seketika itu juga, seolah-olah selaput gugur dari mata Saulus, sehingga ia dapat melihat lagi. Ia lalu bangkit dan dia bersukacita. Mulai saat itulah Saulus memulai pewartaannya untuk mewartakan Yesus Putra Allah yang hidup. Dalam pewartaannya, Paulus ditemani oleh Barnabas, dan Paulus adalah seseorang yang memiliki semangat yang sangat berapi-api.